Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Gereja secara historis percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya dan manusia seutuhnya, memiliki dua kodrat, yang satu ilahi, yang lainnya adalah manusia, bersatu dalam satu pribadi. Gereja juga secara historis menegaskan bahwa kedua kodrat ini tetap berbeda dalam God's Man, kodrat ilahi yang ditandai dengan kehadiran, kemahakuasaan, kemahatauan, kekekalan, dan sejenisnya tetap sepenuhnya ilahi, dan sifat manusiawi ditandai dengan letaknya spasio-temporal, kekuatan terbatas, dan pengetahuan terbatas yang khas dari semua manusia dan sejenisnya, tetap sepenuhnya manusia. Ketika Credo Chalcedon mengungkapkan keyakinan ini, gereja mengakui Yesus Kristus dalam dua kodrat, tanpa kebingungan, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa pemisahan. Perbedaan kodrat sama sekali tidak diambil oleh persatuan, melainkan properti dari setiap kodrat yang dilestarikan dan setuju dalam satu pribadi dan satu penghidupan, tidak berpisah atau dibagi menjadi dua pribadi, tetapi satu dan Sang Anak yang sama, dan hanya diperanakan. Dia adalah Sang Firman Tuhan Yesus Kristus. Communicatio idiomatum berarti komunikasi atribut-atribut atau sifat hakiki. Dalam bahasa Yunani idiomata, lalu dalam bahasa Latin proprietates. Salah satu kodrat Kristus dengan kodrat Kristus lainnya, atau dengan keseluruhan pribadi Kristus. Communicatio idiomatum terlahir dari unio personalis dan communio naturarum. Para teolog Lutheran membedakan tiga jenis atau genera dari communicatio idiomatum sebagai berikut. Yang pertama, genus idiomaticum idiopoietikon, yakni sifat hakiki satu kodrat Kristus dipindahkan dan diterapkan ke atas keseluruhan pribadi Kristus. Genus ini didasarkan atas nats Roma 1 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 18, dan 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama. Lalu yang kedua, genus apotelesmaticum atau koinopoietikon, yakni fungsi-fungsi dan tindakan-tindakan penebusan dari keseluruhan pribadi Kristus. Apotelesmata dihujud nyatakan hanya oleh salah satu dari kedua kodrat Kristus. Genus ini didasarkan atas nats 1 Timotius 2 ayat 5-6 dan Ibrani 1 ayat 2-3. Lalu yang ketiga, genus aukematicum atau genus maestaticum, yakni kodrat insani Kristus diliputi dan dipermulia sifat hakiki kodrat ilahi Kristus. Genus ini didasarkan atas nats Yohanes 3 ayat 13 dan Yohanes 3 ayat 27, Matius 28 ayat 18, Matius 28 ayat 20, Roma 9 ayat 5, dan Filipi 2 ayat 10. Di bawah genus inilah teologi Lutheran mengklaim semacam ubiquitas atau kemahadiran bagi tubuh Kristus atas dasar kemanunggalan dua kodrat di dalam satu pribadi. Tetapi pandangan-pandangan mengenai setinggi apa
taraf kemahahadiran ini terbagi menjadi dua aliran pemikiran yang sama-sama tersaji di dalam rumusan sehati pada tahun 1577. Branch dan kaum Lutheran Schwaben berpegang kepada pandangan akan ubikuitas Kristus yang bersifat mutlak sedari lahir. Dan dengan demikian menjadikan inkarnasi bukan hanya sekedar pemuliaan kodrat insani Kristus, melainkan juga pengilahiannya. Sekalipun mereka mengakui bahwa sifat hakiki ilahi tersamarkan selama keadaan nista Kristus berlangsung. Martin Chemnitz dan para pendeta Sachsen menilai keyakinan tersebut kelewat keliru dan mengajarkan pandangan bahwa ubikuitas Kristus bersifat nisbi, bergantung kepada kehendak Kristus. Oleh karena itu disebut foli praesantia atau multifoli praesantia yang dapat saja hadir bersama keseluruhan pribadi Kristus dimanapun Kristus menghendaki atau menjanjikannya. Lalu ada pula sebenarnya ada tambahan genus yang keempat, yaitu genus kenotikum dari kenosis atau tapeinotikum dari tapeinosis, yakni komunikasi sifat hakiki dari kodrat insani Kristus kepada kodrat ilahinya, Filipi 2 ayat 7-8. Tetapi genus ini jelas ditolak oleh beberapa golongan Luther lama karena dinilai tidak konsisten dengan sifat keajekan kodrat ilahi dan dilabeli dengan doktrin yang mengerikan dan menghujat Allah. Tetapi diusung kaum kenotisis modern. Dalam teologi reform mengadopsi communicatio idiomatum dengan menolak rumusan Lutheran, khususnya yang berkenaan dengan genus majestaticum. Kendati dapat menerima rumusan tentang kedua genus pertama, setidaknya lewat apa yang diistilahkan oleh Zwingli dengan kata alaiosis atau pertukaran retorikal satu bagian untuk bagian lainnya, dan dengan tegas menolak genus ketiga karena kemahadiran baik mutlak maupun nisbi tidak konsisten dengan batasan yang sepatutnya ada pada tubuh manusia maupun dengan fakta-fakta kitab suci tentang kenaikan Kristus ke surga dan janjinya untuk kembali. Genus ketiga tidak dapat terwujud secara paripurna kecuali jika kemanusiaan Kristus juga dijadikan kekal. Selain itu, sifat hakiki bukanlah tambahan dari luar, melainkan kualitas-kualitas bawaan dari hakikat yang memilikinya dan tidak terpisahkan dari hakikat tersebut. Dengan demikian, komunikasi sifat hakiki berkonsekuensikan komunikasi atau pembauran kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat insani sesungguhnya dapat menjalin hubungan yang bebas dan intim satu sama lain. Tetapi kodrat ilahi tidak mungkin dapat diubah menjadi kodrat insani. Demikian pula kodrat insani tidak dapat diubah menjadi kodrat ilahi. Kristus memiliki segala sifat-sifat hakiki kodrat ilahi maupun kodrat insani. Akan tetapi kedua kodrat tersebut berlainan satu sama yang lain. Percakapan mengenai asensi Kristus dapat diteropong dari banyak perspektif teologis dan historikalnya. Salah satu yang menarik adalah ketika peristiwa Yesus Kristus. Peristiwa Yesus Kristus ini diletakkan dalam perspektif pertikaian teologis antara Yohanes Calvin dan Martin Luther, serta para penerus mereka masing-masing mengenai relasi dua hakikat yang menyatu dalam satu pribadi. Sang anak khususnya dalam konteks perjamuan kudus, namun
juga kemudian berimplikasi pada pemaknaan teologis atas peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam tulisan yang melawan Caspar Schwenfeld von Ossig, Martin Luther menampilkan pemahamannya yang matang mengenai dui natur Kristus atau dui hakikat Kristus yang bukan hanya menyatu di dalam satu pribadinya, namun juga saling berkomunikasi. Doktrin yang dikenal dengan istilah communicatio idiomatum bagi Luther merupakan sebuah pola pengucapan atau formulas ioquendi untuk mengartikulasikan siapa Kristus. Bagi Martin Luther, kesatuan dinamis kedua hakikat Kristus itu mengizinkannya untuk berkata, "It is true to say this man created the world, and this God suffered, died, was buried, etc." Atau juga, "Thus the Son of God died and was buried in the dust like everyone else. And the Son of Mary ascended into heaven, is seated at the right hand of the Father," etc. Singkatnya, berkat communicatio idiomatum tersebut, Luther dapat menegaskan bahwa di mana pribadi Kristus hadir, di sana seluruh kealahan dan kemanusiaannya pun menyatu secara sempurna. Kita dapat menemukan implikasi pemahaman ini di dalam prinsip yang disebut ubiquitas atau ubiquity Kristus, yaitu bahwa Kristus hadir di mana-mana. Itu sebabnya Kristus pun hadir secara nyata, real present di dalam roti dan anggur. Ia berkata, "Not only according to his divine nature, but also according to his human nature. He is Lord of all things, has all things in his hand, and is present everywhere." Yang hadir bukan hanya keilahiannya, namun juga bersama dengan kemanusiaannya. Gagasan ubiquitas Kristus ini ditolak oleh Calvin dan teolog-teolog Reform sesudahnya sebagai sebuah gagasan yang mengerikan dalam bukunya Institutio 4.17.30. Sekalipun Calvin tidak menolak secara menyeluruh pemakaian communicatio idiomatum yang memang telah muncul jauh sebelum Luther, ia menolak Luther yang ingin menghadirkan kemanusiaan Kristus ke dalam kemahadiran Kristus. Kekhawatiran Calvin beralasan, sebab gagasan Luther dapat menuntun pada pemahaman bahwa Kristus menjadi some sort of intermediate being which was neither God nor man. Institutio 4.17.30. Lebih lanjut menurutnya, dengan memakai pembedaan antara totus dan totum dari Lombardus. Therefore, since the whole Christ is everywhere, our mediator is ever present with his own people, and in the supper reveals himself in a special way, yet in such a way that the whole Christ is present, but not in his wholeness. For as has been said, in his flesh he has content in heaven until he appears in judgment. Oleh karena itu, karena Kristus yang utuh ada di mana-mana, perantara kita selalu hadir bersama dengan umatnya dan dalam perjamuan kudus mengungkapkan dirinya dengan cara yang khusus. Namun sedemikian rupa sehingga seluruh Kristus hadir, tetapi tidak dalam keutuhan itu. Karena seperti yang telah dikatakan di dalam dagingnya, ia berada di surga sampai ia muncul di penghakiman. Institutio 4.17.30.
Gagasan Calvin ini tercermin pula di dalam Katekismus Heidelberg. Heidelberg yang ke-46, poin 46 sampai yang ke-50. Di dalam jawaban atas pertanyaan 47 dan 48, dijelaskan bahwa menurut tabiat kemanusiaannya, dia tidak ada lagi di atas bumi. Tetapi menurut kealahan, kemuliaan, anugerah, dan rohnya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka Kristus tetap dapat hadir di mana-mana, bukan berdasarkan kemanusiaannya. Sebaliknya, kealahan itu tidak dapat dikurung oleh apapun dan hadir di segala tempat. Jadi, Kristus yang ilahi sepenuhnya dan insani sepenuhnya memang hadir di mana-mana, namun di dalam hakikat ilahinya. Sementara itu, hakikat kemanusiaannya, sekalipun dipersatukan dengan hakikat keilahiannya, berada di sebelah kanan Allah Bapa melalui kenaikannya ke surga. Tak mungkin kemanusiaan Yesus hadir di mana-mana, termasuk juga di dalam roti dan anggur perjamuan kudus. Singkatnya, keilahian Kristus melampaui beyond ekstra kemanusiaannya. Atas dasar pemahaman ini, sebagian pengikut Luther secara sinis menyebut pandangan Calvin dengan nama extra Calvinisticum. Pemahaman ekstra dalam kristologi Calvin ini memungkinkannya untuk tetap memahami kehadiran nyata, real presence Kristus dalam perjamuan kudus, namun bukan melalui kemanusiaannya, melainkan secara pneumatis, yaitu di dalam kuasa cinta Roh Kudus. Itu sebabnya menurut Calvin penting bagi umat untuk mengarahkan hati mereka kepada kemanusiaan Kristus yang berada di atas sursum corda. Charles Hodge berkata, sifat-sifat dari suatu zat atau bahan membentuk hakikatnya, sehingga kalau mereka disingkirkan atau kalau sifat-sifat yang lain ditambahkan kepada mereka, maka zat atau bahan itu sendiri berubah. Kalau sifat-sifat ilahi diberikan kepada manusia, ia berhenti menjadi manusia. Dan kalau sifat-sifat manusia diberikan kepada Allah, ia berhenti menjadi Allah. Systematic Theology, volume kedua, halaman 390. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.